Tinggalkan dia! Aku bilang tinggalkan dia! Tinggalkan dia! Hentikan! Jika Yuzarsif dicambuk sekali lagi, maka kami semua berhenti kerja. Kau selalu mengorbankan dirimu untuk kami. Aku hanya menjalankan kewajibanku. Kita harus mengawasi Neferkeptah. Dia mungkin mau balas dendam pada Yuzarsif. Baik. Pekerjaan selesai. Bersiap untuk kembali. Yang Mulia memanggilku. Banyak hal yang dilakukan di istana ini tanpa sepengetahuanku. Yang Mulia, aku semakin tua. Kadang ada yang terlewat saat aku membuka mata dan telinga. Hentikan, Karimamah.
Aku diberitahu bahwa warga istana mengirim pakaian, obat, dan makanan untuk Yuzarsif. Kenapa Yang Mulia khawatir? Itu tidak buruk. Itu tidak mengkhawatirkan. Lalu untuk apa kita mengirim Yuzarsif ke penjara? Agar dia bisa bersenang-senang? Aku lupa Yang Mulia. Jika Yuzarsif senang di penjara, dia tidak akan belajar untuk patuh pada Yang Mulia. Kita harus memikirkan sesuatu. Aku akan menjadikan penjara itu neraka untuk Yuzarsif. Jangan dipakai rangkap. Lepas baju lama kalian dulu. Kau tidak perlu baju baru. Baju itu bagus. Tidak, aku harus menggantinya. Baju ini tidak cocok dipakai di sini. Aku harus berpakaian seperti yang lainnya. Ini bukan ukuranku. Tukar itu jika tidak pas dengan tubuhmu. Semoga dewa memberkati kalian. Kau mau apa? Kenapa kau kemari? Dengar, nak. Kalian punya narapidana bernama Apopis di sini? Aku tidak tahu. Siapa kau? Apa kau kerabatnya? Iya, aku memang kerabatnya. Dia sudah lama menghilang. Kami tidak tahu apa dia masih hidup ataukah dia sudah mati. Keluarga dan teman-temannya sangat khawatir padanya. Kami ingin menemukan dia agar istri, ibu, dan juga anak-anaknya tidak merasa khawatir lagi padanya. Maaf, Tuan Kidaman. Siapa nama dari dua narapidana yang ada di sel isolasi? Kenapa kau mau tahu? Ada orang yang datang untuk mencari kerabatnya Apopis. Kupikir dia adalah salah satu dari dua orang itu. Ada apa? Siapa kau dan mau apa kau dengan Apopis? Iya, aku mencari dia. Dia hilang. Aku kerabatnya. Ayo masuk, kita akan lihat. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kalian mau apa? Lepaskan! Oh. Apa kau imam dari kuil Amon atau kerabat Apopis? Aku kerabatnya. Bawa dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Penjaga, Lepas! cepat pergi ke Yang Mulia Potifar. Bilang padanya bahwa kita menangkap seseorang dan orang itu mencari Apopis. Siap, Tuan.
kau tidak bisa mengurungku di sini. Aku akan mengadu pada Angkmahu, imam besar. Lakukan itu saat kau menemui dia. Tapi untuk saat ini, kau adalah tamu kami. Kau tidak bisa mengurungku di sini. Buka pintunya. Penjaga, bawa dia ke sel seberang. Itu Kimoni, Imam Kuil Amon. Dia tangan kanan Imam Besar Angkmahu. Kenapa dia mencari Apopis? Sekarang aku yakin usaha pembunuhan Amenhotep direncanakan oleh para Imam Kuil Amon. Jangan sampai ada yang melihat dia dan tahu kalau dia ada di sini. Baik, Yang Mulia. Bawa Apopis dan Inarus ke ruang penyiksaan. Berdebah! Terkutuk kalian! Semoga kalian hancur! Aku bodoh merahasiakan nama mereka yang menyuruhku melakukan itu. Sementara mereka tidak peduli padaku. Ini sial. Jika mereka menemukanmu, mereka akan membunuhmu dan membungkammu. Dan kau berharap mereka menyelamatkanmu. Ayo, keluar. Cepat. Kau membawa kami kemana? Kalian akan tahu. Ayo. Kau kenal Imam Kimoni? Iya, Yang Mulia. Dia imam di Kuil Amon. Kimoni bertanya tentang dirimu pada penjaga hari ini. Kenapa? Aku tidak tahu, Yang Mulia. Sungguh. Pikir baik-baik. Kau mungkin ingat. Pasti ada alasan kenapa dia mencarimu. Aku tidak ingat apapun. Sungguh, aku tidak ingat. Mungkin aku bisa membantumu mengingatnya. Aku belum sempat melakukan apapun.
Yang mulia, aku belum sempat melakukannya. Lepaskan aku tidak tahu apa-apa. Percayalah, aku tidak tahu apa-apa. Aku mohon, Yang Mulia Potifar. Aku tidak tahu apa-apa. Percayalah, aku tidak tahu apa-apa. Sungguh, aku mohon Yang Mulia Potifar. Aku mohon. Tolong, jangan, hentikan. Hentikan. Aku akan katakan semuanya. Aku akan mengaku. Aku akan mengaku. Yang Mulia Angmahu memerintahkan aku untuk meracuni Firaun Amenhotep. Aku membicarakan itu dengan Inarus. Awalnya dia menolak, tapi aku berhasil membujuknya. Rencananya aku meracuni makanan Firaun, sedangkan Inarus anggurnya. Aku melakukannya, tapi Inarus tidak. Dia takut saat di meja makan dan merusak rencana kami. Jika Inarus tidak buka mulut, semuanya akan berhasil. Kenapa kau berubah pikiran dan memberitahu Fir'aun tentang rencana itu? Karena aku dengar para Fir'aun Mesir adalah setengah dewa dan dewa tidak bisa dibunuh. Yang Mulia. Bawa mereka ke bangsal umum. Tapi hati-hati. Aku butuh mereka sebagai saksi. Bagaimanapun juga, kau harus merahasiakan nama mereka. Nyawa mereka mungkin saja dalam bahaya. Siap, Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan dia? Kurung dia di sel isolasi sampai aku melaporkan dia pada Fir'aun. Di mana Yuzarsif? Aku mau melihat dia. Panggil dia sekarang. Jangan. Aku mau melihat dia dari kejauhan. Baik, Yang Mulia. Ikuti aku. Seluruh narapidana dan penjaga menyukai dia. Semua orang mencintai Zarsif, tapi dia tidak mencintai semua orang. Dia mencintai dan menghormati kaum miskin dan papa, sebesar dia membenci para penindas dan orang lalim. Yang aku tahu, dia selalu membantu narapidana lain atau memberi mereka nasihat. Aku punya banyak impian untuknya. Namun itu tidak akan terwujud. Hari ini, Kimoni, salah satu imam di kuil Amon, pergi ke penjara Zafira. Sesuai perintahku, para penjaga menangkap dia.
Aku langsung pergi ke sana begitu diberitahu. Apopis mengaku dia berniat membunuh Fir'aun atas perintah Angmahu dan dia memaksa Inarus untuk membantunya. Menurutku sekarang adalah saat yang tepat untuk menyerang kuil. Kita tidak akan bisa mengalahkan kuil dengan mudah. Kuil punya uang banyak dan bisa mengerahkan pasukan besar untuk melawan Anda. Aku prediksi korbannya bisa mencapai puluhan ribu orang. Yang mulia, kita tidak boleh meremehkan pengaruh Amon atas rakyat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan diam saja menghadapi pengkhianatan besar ini? Kita harus menunggu saat yang tepat. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang penangkapan Kimoni, Apopis, dan Inarus untuk saat ini. Kita tahan mereka sebagai saksi dan kita gunakan mereka pada saat yang tepat. Ayah, jangan pernah ragu. Jangan beri para imam waktu untuk mengerahkan pasukan melawan kita. Aku punya rencana untuk para imam kuil dan kuharap kesempatan itu segera tiba. Saranku kita undang para imam kemari dan hadapkan mereka dengan para tawanan. Jika dia mengaku telah berhubungan dengan para imam di hadapan mereka, Anda bisa menangkap dan memenjarakan mereka. Kita penggal mereka di sini. Kenapa harus dipenjara? Aku tidak setuju mereka dibunuh. Dengan memenjarakan mereka, konspirasi mereka akan gagal. Putra mahkota kita yang baik hati tidak akan setuju dengan pertumpahan darah. Tapi apa pilihan kita? Terkadang menghukum pengkhianat itu sangat diperlukan. Aku setuju dengan Amenhotep muda. Jika Apopis mengaku di hadapan para imam, kita bisa melakukan apapun yang kita anggap tepat. Segera siapkan rapat dan perjamuan. Ada apa? Apa ada perkembangan baru? Aku dengar Yuzarsif menikmati suasana yang nyaman dan menyenangkan di penjara. Aku melihat itu hari ini. Dia disukai para tahanan serta membantu para penjaga dan juga kepala penjara. Tapi kita mengirim dia ke penjara untuk dihukum. Kau pikir kau sudah merantai dan merendahkan Yuzarsif? Kau salah. Kau menyelamatkan Yuzarsif dari dirimu. Dia telah mengubah penjara Zafira menjadi taman. Dia bisa beradaptasi dengan baik. Tidak cuma di istana Potifar, tapi juga di penjara. Aku senang Yuzarsif sudah terbebas dari perangkapmu. Dia bebas. Apa telah terjadi sesuatu yang mulia? Rencana kita gagal. Yuzarsif tidak akan menyerah padaku.
Dia tidak merasa dihukum di sana, jadi dia tidak akan menyerah. Yang Mulia terlalu cepat menyerah. Masih ada banyak cara yang bisa dicoba. Selama orang bodoh sepertimu menjadi penasehatku, hasilnya akan tetap sama. Aku melakukan semua ini demi kepuasan Yang Mulia. Aku hanya ingin impian Yang Mulia terwujud. Baiklah, baik. Kau jangan tersinggung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan biarkan dia menikmati penjara. Ambil kenyamanannya. Bagaimana caranya? Suap penjaga penjara agar bersikap keras pada Yuzarsif. Menurutmu itu akan berhasil? Kita harus coba cara berbeda, Yang Mulia. Akan kulakukan apapun yang diperlukan. Aku memenjarakan Yuzarsif agar dia patuh, bukan untuk menghukumnya. Aku tidak sanggup berpisah dengannya. Selama dia nyaman di penjara, Yuzarsif tidak akan patuh. Kenapa para dewa tidak membebaskan kita dari penjara? Aku tidak mengerti. Lalu apa gunanya Amon? Amon tidak salah. Kalian yang salah jika mengharapkan sebongkah batu akan menyelamatkan kalian. Apa perbedaan batu yang kita hancurkan dengan Amon? Amon tidak berdaya dan orang-orang melakukan semuanya untuk dia. Tapi kau berharap dia akan membantumu. Lalu kepada siapa kita minta tolong jika bukan pada Amon? Tanya. Pikir. Kau harus minta pada Tuhan yang tidak ingin apapun. Tuhan Maha Kuasa yang bisa mengatasi semua masalahmu. Di mana kami bisa menemukan Tuhan? Kami cuma tahu Dewa Amon, Dewa Ra, dan Dewa Isis. Kalian tidak perlu mencari. Dia selalu ada di sini. Tuhan yang kau bicarakan ini, apakah dia menyita uang orang secara paksa? Dan apakah seperti Amon, dia juga mengambil wanita cantik? Apakah para imam dari Tuhanmu ini juga suka menzolimi orang? Tuhan yang aku bicarakan tidak melakukan semua hal itu, dan dia menentangnya. Dia Maha Pengasih dan Maha Kuasa.
Hei, aku mau bertemu Kidaman. Ada apa? Kau mau dicambuk lagi? Ini penting. Penting. Kalau tidak penting, maka kau harus siap dicambuk. Baik, aku bersedia. Ayo. Anda sudah dengar apa kata Yuzarsif? Tidak. Ada masalah apa? Semuanya bermasalah. Dia tidak percaya pada Dewa Amon. Dia menghina dan merendahkan Amon. Bagaimana kau tahu? Aku mendengar dia. Dia terang-terangan menyebarkan ajaran tauhid dan percaya pada Tuhan yang tidak kelihatan. Coba diam-diam dengarkan dia bicara barang sebentar. Dengar, Ninefer Keptah. Menurutku Yuzarsif, pria terhormat yang suka membantu orang. Malah sejak dia datang ke penjara Zafira, kondisi narapidana di sini meningkat serta angka pelanggaran menurun. Bagaimana dengan iman narapidana? Aku khawatir dengan iman mereka. Iman? Tidak. Kau khawatir kau tidak bisa menindas dan menguasai narapidana lain, bukan iman mereka. Jika sekali lagi kau melawan atau menghina Yuzarsif, kau akan dihukum berat. Kali ini kau aman, tapi lain kali kau akan dicambuk. Hei Ninefer, tadi kau bilang apa pada Tuan Kidaman? Dia mau membuat Yuzarsif dapat masalah. Dia mencoba menghasut Kidaman. Tapi Kidaman tidak menghiraukan. Aku dengar kau menjelek-jelekan aku pada Kidaman. Aku akan melakukan apapun untuk menghancurkanmu. Kau tahu, aku tidak pernah salah padamu. Aku cuma mencoba mencegahmu melakukan kesalahan. Kebencian yang kau tanam di dalam hatimu akan menggelapkan jiwa dan hatimu. Aku ingin berteman denganmu. Berteman? Aku membencimu seumur hidupku. Aku tidak akan pernah jadi temanmu. Bagaimanapun, aku tetap berharap.
Nyonya Zulaikha, istri yang mulia Potifar, ingin mengunjungi penjara. Maaf, Tuan Kidaman. Ya, Nyonya Zulaikha, istri dari Yang Mulia Potifar, datang untuk mengunjungi penjara. persilakan Yang Mulia masuk. Salam Nyonya Zulaikha. Semoga para dewa memberkatimu dan para penjaga. Selamat datang di penjara Zafira yang kumuh dan juga angker. Mengingat kehadiran Yuzarsif di sini, kurasa kau tidak bisa menyebut penjara Zafira kumuh dan angker. Kemanapun dia pergi, dia membuat tempat itu jadi lebih baik. Benar Yang Mulia, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Yuzarsif membawa angin segar ke penjara ini. Sekarang dia dihormati oleh semua orang. Yuzarsif adalah budak pembangkang. Dia dipenjara sebagai hukuman agar dia patuh, bukan untuk bersenang-senang dan menjadi orang yang dihormati. Tapi Yang Mulia, penjara adalah penjara. Selama narapidana kehilangan kebebasannya, itu sudah suatu siksaan baginya. Selain itu, narapidana Zafira selalu menjalani kerja keras di tambang batu, dan itu adalah siksaan berat. Tuan Kidaman, Yang Mulia Zulaikha datang ke Zafira hari ini untuk memastikan agar Yuzarsif menderita dan tersiksa. Tapi aku tidak mengerti. Siksaan apa persisnya? Cambuk. Aku mau dia dicambuk agar aku bisa mendengar dia mengerang. Baik, Yang Mulia, segera. Aku patuh pada perintah Anda, bukan pada Yuzarsif. Tolong tunggu di sini, aku akan kembali. Yuzarsif? Nyonya Zulaikha datang, dan dia bersikeras untuk melihatmu disiksa. Aku sudah membujuknya, tapi sia-sia saja. Baiklah, aku bersedia. Ikat Yuzarsif di tengah penjara. Apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Mereka harus mencambukku. Tabahlah. Karena mereka tidak punya pilihan.
Hentikan! 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 Pelankan suara Yang Mulia. Bukankah Yang Mulia mau melihat Yuzarsif disiksa? Aku tidak mau mendengar itu lagi. Hentikan! Sudah cukup. Sudah cukup. Lepaskan ikatannya. Maafkan aku. Aku tidak mau menyakitimu. Tapi aku tidak punya pilihan karena Nyonya Zulaika bisa tahu jika aku pura-pura mencambukmu, jadi aku tidak punya pilihan. Tidak apa-apa. Jalan. Yuzarsif, begitu dia melihatmu dicambuk, dia berteriak, "Hentikan! Hentikan! Aku tidak mau dengar." Dia wanita yang aneh. Amarahnya bukan karena dia kejam, dan kebaikannya juga bukan karena dia pengasih. Alasannya tidak pernah jelas. Mereka menghukummu karena Nyonya Zulaika. Sampai kapan Yang Mulia akan terus bermuram durja? Apalagi yang bisa kulakukan? Luka akibat tusukan ratusan pedang dan panah tidak ada artinya pada hatiku dibanding sehari berpisah dengannya. Aku tidak lagi memahami apa kata hatiku. Hati ini telah menyuruhku memenjarakan Yuzarsif. Sekarang hatiku menyuruhku membebaskannya.
Tapi aku tidak bisa. Kenapa aku memenjarakannya? Kenapa? Kenapa?